anak picky eater memang kemudian akhirnya bisa menjadi penyebab anak mengalami masalah oral motor. Hai sahabat Aurika, bertemu kembali dengan saya Yokanan Nugroho. Kali ini saya berada di... Ada yang tahu nggak ya? Ada yang nggak tahu nggak ya? Ya, saya berada di alun-alun Kabupaten Nganjuk. Betul. Tepatnya ini saya berada di depan pendopo daripada Kabupaten Nganjuk, ya, di sisi depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Nah, saya akan berbagi tips trik. Tapi sebetulnya ini menjawab pertanyaan dari mama-mama yang kebetulan melihat video saya sebelumnya. Dan kemudian beliau bertanya ke saya, Pak Yo, picky eater menyebabkan anak mengalami masalah oral motor atau oral motor yang kemudian menyebabkan anak mengalami picky eater? Ini pertanyaan menarik. Sama seperti dengan pertanyaan Pak Yo, dulu mana telur sama ayam atau ayam sama telur gitu ya. Tapi it's okay lah, it's okay. Kita akan berbagi bersama untuk memahami gitu ya, mana apakah picky eater menyebabkan oral motor atau oral motor yang menjadi penyebab picky eater. Kita akan pahami satu persatu terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita pahami tentang picky eater. Picky eater itu apa sih sebetulnya? Picky eater itu termasuk perilaku dari anak-anak yang suka pilih-pilih makanan gitu ya. Jadi bisa pilih-pilih makanan karena faktor teksturnya, senangnya yang lembut-lembut saja, atau faktornya yang mau yang kenyal-kenyal saja, tidak mau yang lembut gitu ya. Atau jenis makanan tertentu, misalnya cuman suka yang dari karbohidrat saja atau dari protein saja gitu ya. Jadi anak ini masih bisa banyak makan banyak hal begitu, tapi pilih-pilih jenis makanannya begitu ya. Nah, kalau anak ada masalah oral motor ya, itu bedanya adalah anak-anak yang mengalami oral motor ini dia hanya makan yang memang itu-itu saja gitu. Makan yang itu-itu saja. Jadi kalau sudah maunya susu atau yang cair-cair ya, yang cair-cair saja. Jadi dan itu pun hanya dari sisi teksturnya saja gitu ya. Jadi cair-cair saja atau padat-padat saja, atau yang sudah ada sedikit bertekstur, berlembut gitu, tapi masih ini. Tapi artinya di sini dia monoton pada hal tertentu. Tapi kalau anak picky eater itu bisa berganti-ganti gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi faktor penyebab anak mengalami picky eater gitu ya? Yang mungkin di kapan hari saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah faktor biologis. Cepatnya anak tumbuh ya, pertumbuhan anak yang semakin cepat, perkembangan anak yang semakin cepat ini menyebabkan pola nafsu makan yang berubah-ubah. Nah, dan ini menjadi tidak konsisten. Tapi kemudian satu saat menjadi konsisten, hanya milih itu-itu saja, nggak mau makanan yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah bagaimana pola makan atau makanan apa saja yang dimakan oleh keluarga, baik si bapak, si ibu, atau si kakak, atau saudara yang lain, kebetulan satu rumah gitu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan mereka mengikuti memilih makanan itu, tidak mau memilih makanan yang lain. Atau juga bisa karena faktor yang dikenalkan oleh orang tua adalah makanan itu-itu saja. Misalnya kebetulan saya dulu pernah ada teman yang saya tanya, "Mas, anakku kok gak gelemangan ini, anakku kok gak mau makan itu," gitu. Setelah saya tanya, yang kamu kenalkan ke dia makanan itu apa saja gitu ya. Nah, ternyata seringkali dimakan adalah Indomie. Salah sebut merek nih. Tapi oke lah ya. Jadi makan mie instan gitu ya, atau
mungkin maunya cuman nasi sama kerupuk gitu, karena memang dari awal sukanya itu ya, akhirnya diikuti itu saja. Nah itu kemudian akhirnya anak jadi picky eater gitu ya. Nah kalau anak picky eater memang kemudian akhirnya bisa menjadi penyebab anak mengalami masalah oral motor gitu ya, mengalami masalah oral motor. Karena makanannya dimakan itu saja, kalau misalnya kebetulan yang dipilih yang lembut-lembut saja, yang cair-cair saja, akhirnya rahangnya tidak terstimulasi begitu ya. Nah ketika rahangnya tidak terstimulasi, pada akhirnya anak menjadi mengalami masalah pada oral motornya. Nah faktor yang berikutnya adalah karena memang ada masalah di metabolisme tubuh si anak gitu ya, yang kemudian menyebabkan ketika makanan tertentu masuk membuat anak itu mual atau ingin muntah begitu ya, atau ketika masuk ke dalam perut anak kemudian menjadi diare dan sebagainya. Nah ini akhirnya kemudian menyebabkan anak menjadi picky eater. Nah itu tadi ya, jadi terjawab di sini. Jadi picky eater memang bisa menyebabkan anak menjadi mengalami masalah oral motor. Nah baik, nah sekarang yang kita kenali berikutnya adalah oral motornya. Masalah oral motor itu seperti apa sih? Ya biasanya sih pada anak-anak usia sudah hampir 2 tahun, dia masih mengalami kesulitan untuk menyedot, misalnya menyedot minuman dengan menggunakan sedotan. Kemudian kalau makan dia hanya apa istilahnya ya, dikulum aja, tidak dikunyah gitu ya, tidak mau membuka mulut untuk mengunyah gitu ya. Kemudian ketika dia ada tekstur makanan tertentu yang masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia langsung menolak gitu ya, langsung dimuntahkan, langsung dikeluarkan begitu. Nah ini tanda-tanda bahwa anak mengalami masalah oral motor gitu. Nah apa yang menjadi penyebabnya? Banyak hal, bisa jadi karena faktor sarafnya gitu ya, atau tadi karena anak mengalami picky eater kemudian anak mengalami oral motor. Nah, kalau pertanyaannya apakah oral motor kemudian bisa menyebabkan anak jadi picky eater? Betul, bisa gitu ya. Jadi memang saling memungkinkan. Anak picky eater dulu kemudian menjadi masalah oral motor, atau anak dulu mengalami masalah oral motor kemudian mengalami picky eater. Nah, tentunya ini butuh istilahnya mama-mama memahami nih gitu ya. Mama-mama memahami kira-kira apa yang menjadi penyebab lebih dulu, picky eater menjadi oral motor atau oral motor menjadi picky eater. Nah semoga sedikit gambaran ini bisa membuat mama-mama terutama yang bertanya ke saya Japri bisa terjawab gitu ya, apakah picky eater menjadi oral motor atau sebaliknya oral motor menjadi picky eater. Baik, sampai ketemu di tips trik selanjutnya. Dadah.